Kenapa kok hari Arafah di sana Sabtu, kok kita tasabuhnya di hari Ahad? Nah, apa enggak telat? Nah, jadi di sini, dan ada juga yang kemudian menuding, oh kalau ada orang yang puasa Arafah hari ini haram, berdosa dia. Nah, ini mesti kita luruskan. Nggak usah diributin, yang begini nggak usah diributin, ada hitungannya. Insya Allah nanti satu saat MS seluruh santrinya kita ajarkan ilmu falak, ya ikhwan. Kita ajarkan ilmu falak dari berbagai sistem, dari sistem epimerisnya, kulaso wafiyahnya, sulamun nairennya, saudara genmeosnya. Insya Allah kita ajarkan. Supaya apa? Supaya kita nggak kaget-kagetan dulu kalau lihat lebaran beda. Ini setiap lebaran beda ribut, setiap lebaran beda ribut. Capek kita dibuat ribut. Jangan ribut. MS gak boleh ribut. Pokoknya ikutin aja ru'yah. Nabi yang katakan, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Udah ikutin aja ru'yah, ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama wal asatidah al-fudala wa jami'it talabah al-hibba'il a'izza rahimakumullah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, acara ta'rif ini yang rutin biasa dilakukan di markas syariat setiap hari Arafah. Acara ta'rif maksudnya at-tashabbuh bi'a'malil hujjaj. Kita melakukan napak tilas, meniru daripada apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Di Saudi Arabia, di Mekah sana, hari Arafah sudah dilaksanakan wukufnya, yaitu kemarin pada hari Sabtu. Hari ini mereka sudah berlebaran. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok hari Arafah di sana Sabtu, kok kita tasabuhnya di hari Ahad? Nah, apa enggak telat? Nah, jadi di sini, dan ada juga yang kemudian menuding, oh kalau ada orang yang puasa Arafah hari ini haram, berdosa dia. Nah, ini mesti kita luruskan. Jadi perlu diketahui bahwa dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, untuk menentukan setiap awal bulan Hijriyah adalah dengan ru'yah, khususnya bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah seperti bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram nanti yang ada puasa Tasu'a dan Asyura'nya. Jadi penentuan awal bulannya, kita tidak melihat awal bulan di Mekah, awal bulan di Eropa, awal bulan di Amerika, enggak, kita lihat awal bulan di negeri kita. Nah, kalau mazhab Imam Abu Hanifah, saudara, ya dia mengikuti matla' alami. Matla' alami artinya kalau satu negeri sudah terlihat hilal, seluruh dunia ikut. Nah, jadi kalau kita ikut mazhab Abu Hanifah, ya kalau di Saudi Arafahnya kemarin, ya kita ikut Arafah kemarin. Kalau di Saudi hari ini lebaran, ya kita lebaran hari ini. Kalau kita ikut mazhab Abu Hanifah, kita enggak ikut mazhab Abu Hanifah, kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, mazhab Imam Syafi'i berpedoman satu kepada hadis di mana yang Nabi mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ini baik untuk bulan Ramadan maupun bulan lainnya, sama, yaitu puasalah karena melihat bulan, dan berbukalah juga, maksudnya tidak puasa beridul fitri atau idul adha juga karena ngelihat bulan, saudara. Bukan ngelihat Mekah, bukan ngelihat Madinah, bukan ngelihat Saudi, bukan ngelihat Mesir, bukan, ngelihat ru'yah, ngelihat bulan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dulu
ada seorang saudara musafir berangkat dari negeri Syam ke Madinah di bulan Ramadan, di zaman waktu itu yang menjadi khalifahnya Muawiyah. Di negeri mereka sudah mulai yaitu melakukan puasa, ada ru'yah dapat, tapi di Madinah belum dapat. Nah, yang di Madinah besoknya baru puasa. Jadi bulan Sya'bannya ditakmilkan menjadi yaitu Rajab, Sya'ban, Ramadan menjadi 30 hari. Bulan Sya'bannya 30 hari. Nah, orang ini berangkat dari pusat kekhilafahan ke Madinah. Begitu di Madinah dia tanya orang yang ada di Madinah, di sini mulai kapan puasanya? Nah, disampaikan. Ternyata di situ puasanya sehari setelah di negeri Syam, setelah di ibu kota. Saat itu kan ibu kotanya di Dimsk. Nah, bertanya ini musafir yang datang, dia katakan, anak tafi biru yati Muawiyah, anak tafi biru yati Muawiyah. Apa kita nggak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah, khalifah yang ada di Dimsk sana? Kenapa di sini kok puasanya jadi lambat 1 hari? Apa jawab saat itu, saudara? Dijawab oleh Abdullah ibn Abbas, hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk melihat ru'yah, bukan ru'yah yang di sana. Kejauhan, dan saat itu juga belum ada WA kayak sekarang ya. Di Dimsk sama di Madinah berjauhan, jadi masing-masing dia menggunakan ru'yahnya, saudara. Nah, jadi 2 dalil tadi sudah cukup bagi mazhab Syafi'i kalau kita ngeru'yah negeri masing-masing. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa hasil ru'yah di negeri kita? Mari kita lihat. Nah, jadi pada akhir Zulqa'dah yang lalu, pada akhir Zulqa'dah itu pada hari Kamis 6 Juni ya, 6 Juni itu ijtima'nya saja jam 18. Ijtima' itu pertemuan matahari dan bulan. Biasanya setelah ijtima' 6 jam kemudian itu bulan baru bisa kelihatan di ru'yah ya ikhwan. Nah, artinya apa? Pada hari Kamis 6 Juni 2024 yang lalu, karena ijtima'nya jam 18, berarti hilalnya masih di bawah 0. Mustahil kelihatan di negeri kita. Nah, karena enggak kelihatan, dibulatkan bulan Zulqa'dahnya menjadi 30. Itu yang kita ikuti. Makanya saudara, kita bicara hari, saudara. Kita bukan bicara Arafah, kita bicara hari Arafah. Arafahnya ada di sebelah Mekah, hari Arafah ada di seluruh dunia, saudara. Hari kita bicara. Nah, hari Arafah di Mekah, di Saudi, sesuai dengan orang kumpul wukufnya di Arafah. Kenapa? Bukan karena wukufnya, karena memang tanggalnya sudah masuk. Tapi hari Arafah di Indonesia, saudara, sesuai dengan hasil ru'yah. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi kalau ada yang bilang, wah ini puasa hari ini nggak sah, dosa, saudara, itu namanya dia memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Kita tidak usil. Yang mau lebaran hari ini silakan, itu hak dia ya ikhwan. Nggak boleh kita juga katakan, wah mereka udah main lebaran, dosa. Enggak. Karena memang ada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan ru'yanya matla' alami, saudara. Kalau kita bukan matla' alami, Imam Syafi'i matla' iklimi, sesuai daripada wilayah masing-masing. Jadi jangan pernah ragu, puasa kita hari ini sah sesuai dengan keyakinan kita ya ikhwan. Nah, kalau ada yang maksa, ya tapi kan kita mesti ikut Mekah. Saudara, mau puasa mau sholat nggak ikut Mekah, saudara. Kita ini sebentar lagi maghrib, Mekah belum maghrib. Saya mau tanya, kita sholat maghrib gak? Kok nggak tunggu Mekah maghrib dulu? Kenapa nggak tunggu Mekah maghrib? Mekah belum maghrib, masih 4 jam lagi baru maghrib. Sholat dan puasa ikuti waktu negeri masing-masing, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham? Jadi kita di sini, kita nih hari ini Arafah, kita nggak ikut pemerintah, enggak. Kita nggak ikut Muhammadiyah, enggak. Ini bukan pesantren Muhammadiyah. Kita juga nggak ikut NU, enggak. Ini bukan pesantren NU. Kita ikut ru'yah yang diajarkan Nabi sesuai mazhab Imam Syafi'i. Makanya MS ini kadang-kadang lebarannya bareng sama pemerintah, kadang-kadang bareng sama NU, kadang-kadang bareng sama Muhammadiyah, kadang-kadang nggak bareng tiga-tiganya kali, saudara. Nah, kira-kira jelas gak?
Bukan, kita nggak ikut pemerintah. Khusus ini pesantren Markas Syariat, kita ikut ru'yah. Dan alhamdulillah kebenaran sekarang ya pemerintah, ya NU, ya Muhammadiyah sama, saudara. Kenapa? Nggak ada yang lihat bulan. Nah, kalau Muhammadiyah nggak ngelihat bulan pun tetap bisa masuk bulan asal di atas 0 derajat. Nah, kalau di atas ufuk 1 derajat, Muhammadiyah ikut. MS ikut 2 derajat, ya ikhwah. Pemerintah 2 derajat tapi masih ada syarat lainnya. Nah, kalau sudah di atas 2 derajat bulan kelihatan, maka kita masuk bulan baru. Habib Utsman bin Yahya dulu punya fatwa 7 derajat, ya ikhwah. Nah, jadi kalau belum 7 belum masuk walaupun bulan kelihatan. Nah, jadi kalau belum 2 derajat belum masuk, saudara. Nah, sementara kalau Muhammadiyah pakai wujudul hilal. Pokoknya kalau dia di atas 0 derajat walau nggak kelihatan ya masuk bulan baru. Nah, hari ini menarik. Hari ini semuanya sama karena apa? Karena memang bulannya masih di bawah, nggak kelihatan. Subhanallah, di Saudi menurut mereka kelihatan. 4 jam kemudian bulannya kelihatan di sana baru muncul, ya ikhwah. Nah, artinya apa? Nggak ada masalah. Kita ikut bulan ru'yah sesuai daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, asyamsu wal qamaru bihusban. Baik matahari maupun bulan masing-masing punya hitungan. Nah, artinya apa? Yang mau pakai ilmu hisab ini dalilnya. Asyamsu wal qamaru bihusban. Yang mau pakai ru'yah dalilnya tadi sudah saya sebutkan, saudara. Lagi pula ru'yah pun tetap saja memakai hitungan asyamsu wal qamar. Karena falak itu sendiri berdiri atas dasar hisab, bagaimana cara mencari daripada posisi hilalnya. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi nggak usah ragu kalau lihat di medsos tuh ada yang bilang hari ini sudah lebaran, kemarin itu hari Arafah, nggak ada itu kita lebaran besok. Kalau puasa hari ini berarti tidak sah. Itu namanya memaksakan kehendak, saudara. Dia punya pendapat, dia mau paksa ke orang lain, nggak bisa. Kalau mau diskusi, ayo kita diskusi. Silakan bawa kitab, kita buka kitabnya. Nah, jadi jangan bikin resah di tengah masyarakat, bilang bahwa masyarakat ini puasanya tidak sah. Kalau dia yakin hari ini lebaran, haram dia puasa, nggak boleh dia puasa bagi yang yakin. Nah, kita hormati, saudara. Tapi bagi yang yakin hari ini hari Arafah, silakan saudara puasa. Kira-kira jelas gak? Nah, makanya kan di MS selalu diajarkan harus saling menghormati dalam perbedaan pendapat. Kira-kira jelas? Kita hormati yang lebaran kemarin dan kita hormati juga yang lebaran besok. Nggak usah diributin, yang begini nggak usah diributin, ada hitungannya. Insya Allah nanti satu saat MS seluruh santrinya kita ajarkan ilmu falak, ya ikhwah. Kita ajarkan ilmu falak dari berbagai sistem, dari sistem epimerisnya, khulasa wafiyahnya, sulamun nairennya, saudara, genmiusnya. Insya Allah kita ajarkan supaya apa? Supaya kita nggak kaget-kagetan dulu kalau lihat lebaran beda. Ini setiap lebaran beda ribut, setiap lebaran beda ribut, capek kita dibuat ribut. Jangan ribut. MS gak boleh ribut, pokoknya ikutin aja ru'yah. Nabi yang katakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Udah ikutin aja ru'yah, ya ikhwan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kira-kira jelas? Paham semua? Nah, sekarang kita minta kepada Habib Hamzan untuk membaca penutup, untuk membaca qasidah yang dibuat oleh Al-Habib Abu Bakar Adani Al-Masyhur berkenaan dengan ta'rif tasabbuh bi amal hujjaj. Silakan.